Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Semoga kalian semua sehat. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang klasifikasi pada hewan. Oke, baik, ditampilkan beberapa gambar hewan berikut. Ada kodok, burung hantu, laba-laba, dan bekicot. Manakah yang termasuk hewan vertebrata dan invertebrata? Apa yang membedakan sehingga dikelompokkan menjadi dua golongan? Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Oke, di sini ditampilkan lagi beberapa gambar yang menunjukkan vertebrata dan invertebrata. Secara umum, perbedaan adalah vertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Invertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Dan vertebrata adalah hewan dengan tulang belakang. Struktur internalnya terdiri dari banyak tulang. Contoh invertebrata adalah serangga, cacing gelang, cacing pita, spons, annelida. Sedangkan vertebrata adalah contohnya adalah manusia, gajah, burung, dan lain-lain. Ciri-ciri invertebrata adalah tidak ada dinding sel. Yang kedua, reproduksi secara generatif atau secara kawin. Yang ketiga adalah multiseluler atau bersel banyak. Yang keempat, tidak ada tulang punggung atau tulang belakang. Yang kelima, heterotrof atau bergantung pada yang lain. Ciri-ciri vertebrata adalah memiliki tulang punggung, memiliki dinding sel, multiseluler atau bersel banyak, sistem saraf maju, kerangka internal yang dikembangkan dengan baik, dan penutup luar kulit sebagai pelindung. Ciri yang lain, vertebrata memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan avertebrata. Otak vertebrata bersarang di tempurung kepala atau kranium. Sedangkan avertebrata susunan saraf pusatnya terletak di perut. Vertebrata kebanyakan memiliki usus dengan anus yang berbeda ujungnya. Yang keempat, vertebrata memiliki sistem peredaran darah terbuka dan juga memiliki beberapa hewan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sedangkan avertebrata berkembang biak bisa melalui kawin dan bisa melalui tidak kawin. Lalu susunan tubuh avertebrata atau invertebrata masih sederhana. Berikut contoh-contoh hewan yang dimasukkan ke dalam invertebrata. Nah, invertebrata itu diantaranya ada beberapa kelompok atau filum. Ada Porifera, hewan berpori-pori, ada Cnidaria atau Coelenterata, hewan berongga, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, ini adalah jenis cacing. Moluska, hewan bertubuh lunak, contohnya bekicot. Arthropoda, hewan berbuku-buku, di sini contohnya adalah kumbang. Yang terakhir adalah Echinodermata, ini adalah hewan berkulit duri. Yang Ibu sebutkan tadi adalah contoh invertebrata. Lalu pada bagian bawah ini adalah gambar contoh hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Terdiri dari kelas ikan bertulang rawan atau dikenal dengan Chondrichthyes,
Lalu ada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes. Kedua ini dimasukkan biasanya ke dalam kelas ikan, Pisces. Lalu ada amfibi, contohnya kodok, reptilia, contohnya ular, aves, contohnya burung, dan kelas mamalia, hewan menyusui, ini contohnya beruang. Jadi, filum dalam suatu taksonomi hewan, mereka dimasukkan ke dalam filum Chordata yang terdiri dari invertebrata dan vertebrata. Masuk ke dalam kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Oke, hari ini kita satu persatu mempelajari tentang jenis-jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Slide ini adalah menampilkan vertebrata terlebih dahulu. Vertebrata kita tahu bahwa pengertiannya adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau memiliki tulang. Jadi, apapun yang memiliki tulang belakang, hewan apapun yang memiliki tulang belakang, itu dimasukkan ke dalam golongan vertebrata. Nah, tadi ada 5 ya. Ada bangsa ikan atau Pisces. Ada aves, contohnya burung, unggas. Unggas termasuk ayam, bebek, angsa, dan lainnya. Lalu berikutnya ada amfibi, kodok, katak, salamander, contohnya ya. Lalu ada reptil, ada ular, contohnya juga ada buaya, ada kadal, ada penyu. Dan kemudian mamalia, hewan menyusui, hewan yang memiliki kelenjar susu, contohnya ada kucing, ada singa, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Oke, klasifikasi hewan. Ada vertebrata dan invertebrata, diklasifikasikan lagi berdasarkan ciri berdarah panas. Berdarah panas artinya suhu tubuh dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi jika lingkungannya panas, dia akan panas. Jika lingkungannya dingin, dia akan menyesuaikan juga dengan kondisi suhu lingkungan. Contoh golongan dari 5 golongan vertebrata, dari 5 kelas vertebrata yang memiliki ciri berdarah panas itu ada mamalia dan ada aves. Yang berdarah dingin, sisanya 3 kelompok yang lain itu bangsa ikan, Pisces, reptil, dan amfibia. Kemudian invertebrata berdasarkan banyak sedikitnya alat gerak atau jumlah kaki. Yang memiliki 3 pasang kaki, contohnya serangga, jenis-jenis serangga seperti pada gambar di slide ini. Lalu yang memiliki lebih dari 3 pasang kaki, contohnya seperti ini. Ada lipan, ada laba-laba, dan ada kalajengking. Kemudian tanpa kaki. Ya, ini adalah beberapa hewan invertebrata yang tidak memiliki kaki atau alat gerak. Jadi biasanya cara pergerakannya itu menggunakan otot perut dan sebagainya selain daripada kaki, ya. Oke, sekarang lebih detail kita ke vertebrata, hewan bertulang belakang. Apa ciri yang membedakan ke-5 golongan vertebrata, 5 kelas vertebrata? Yang pertama kelas Pisces atau kelas ikan-ikanan, berdarah dingin. Jadi berdarah dingin artinya suhu tubuh sesuai dengan lingkungan.
Amfibi dan reptil juga berdarah dingin. Sedangkan apes dan mamalia berdarah panas. Lalu perbedaan yang kedua adalah tubuh ikan tersusun dari sisik yang tipis. Amfibi kulitnya selalu basah, sedangkan reptil kulitnya keras dan terbuat dari zat tanduk. Apes tubuhnya diselimuti bulu, dan mamalia tubuhnya diselimuti kulit dan berambut. Bedakan bulu dan rambut ya. Jika bulu ada pada apes atau bangsa burung, sedangkan kalau rambut ini ada di mamalia. Lalu perbedaan yang ketiga adalah cara perkembangbiakan. Jika ikan berkembang biak secara ovipar, amfibi ovipar atau bertelur, reptil ovipar, tetapi ada beberapa ular yang berkembang secara ovovivipar, artinya bertelur melahirkan. Kemudian apes, cara perkembangbiakannya bertelur atau ovipar, dan mamalia, cara perkembangbiakannya vivipar atau melahirkan. Nah, demikian 3 perbedaan ciri dari kelima kelas vertebrata. Lalu ciri-ciri hewan avertebrata atau invertebrata. Tidak memiliki tulang belakang. Biasanya hewan avertebrata memiliki rangka luar atau cangkang. Lalu otak hewan avertebrata atau invertebrata tidak dilindungi oleh tengkorak. Biasanya susunan saraf berada di bagian ventral dari perut, tepatnya di bawah saluran pencernaan. Nah, apa saja yang masuk ke dalam golongan invertebrata? Nah, ada 6 golongan invertebrata. Ada porifera, hewan berpori-pori, contohnya sponge SP. Lalu yang kedua adalah coelenterata atau coelenterata, ini contohnya adalah ubur-ubur. Lalu yang ketiga adalah echinodermata, ini contohnya adalah bintang laut. Yang keempat ada vermes atau bangsa cacing, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida masuk ke dalam golongan vermes atau cacing. Lalu moluska, hewan bertubuh lunak, contohnya bekicot, cumi, sotong. Dan yang terakhir adalah arthropoda, hewan berbuku-buku, jadi tubuhnya beruas-ruas, termasuk bagian tubuh dan kakinya beruas-ruas atau bersegmen-segmen. Contohnya semua jenis serangga, udang, laba-laba, kepiting, dan lain-lain. Nah, ini berikutnya juga disajikan beberapa contoh masuk ke dalam porifera, sponge ya. Coelenterata contohnya hidra, vermes ada cacing tanah, arthropoda contohnya belalang, moluska bekicot, echinodermata adalah contohnya bintang laut. Oke, demikian pembahasan kita ini. Tetap semangat ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.